Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi trik, berbagi tips untuk teman-temanku, sedulurku, para teknisi khususnya ya. Di sini nanti sedikit akan saya penuhi janji saya bagi para pecinta UV box, baik itu yang menggunakan software UV MMC, UV Android ataupun UV UFS Pro ya. Di beberapa video sebelumnya sempat saya berjanji ya untuk membuatkan sedikit apa sih kehebatan dari UV Android. Nah, kemarin sempat saya ulas bagaimana cara menggunakan UV Android khususnya di chipset MediaTek. Kemudian saya berjanji untuk membuatkan sedikit trik analisa menggunakan software menggunakan UV Android untuk handphone chipset Qualcomm ya, chipset Qualcomm yang disitu nanti baik itu melakukan pemrograman ataupun melakukan identifikasi untuk chipset Qualcomm. Bagaimana nanti cara eksekusinya, bagaimana cara analisanya ya, disimak terus ya lur ya. Disimak terus video dari Griyo Android. Nah, tentunya ya bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa di tombol like dan subscribe-nya, kalau perlu ya dibagikan ya lur, di share agar channelnya selalu berkembang. Di tangan saya ini ada dua handphone chipset Qualcomm ya. Ini kebetulan yang baru ada bahan itu kan di SM8150 ya. Kemarin saat saya membuat konten untuk chipset MediaTek, sempat saya sampaikan cara analisa UV Android menggunakan UV Android pada chipset Qualcomm. Ini dikhususkan pada SM8150 tanpa menggunakan IC RAM ya, tanpa menggunakan IC RAM. Ini kelihatan ya, ini ROG 2. Kemudian ini handphone yang sempat viral, ini handphone Poco X3 Pro ya. Ini juga RAM-nya belum saya pasang, kelihatan ya lur ya. Jadi ini nanti cara analisanya tentunya tanpa harus menggunakan IC RAM yang terpasang. Ketika teman-teman melakukan pemasangan pada central processor ya, central processor, banyak metode-metode analisa apakah pemasangannya itu sudah benar, sudah pas apa belum. Banyak metodenya, mulai dari pengukuran, mulai dari virek-vireknya diukur semua, sampai titik test point, SDMPS hole, semua diukur semua, yaitu boleh. Atau ada teman-teman yang menggunakan metode analisa menggunakan pembacaan nilai ampere ya, atau konsumsi arusnya ya, ada yang menggunakan power supply digital yang 2 digit, 3 digit, atau 4 digit, naiknya berapa miliampere. Nah, itu juga boleh. Atau ada yang menggunakan power supply yang menggunakan power supply analog ya, yang masih jarum, naik berapa garis. Tetapi di sini nanti akan saya tunjukkan ya salah satu kehebatan UV Android lur. Di sini nanti teman-teman, dan mungkin ini ya sepertinya baru saya analisa menggunakan UV Android, tentunya dengan
metode yang sangat cukup mudah ya. Jadi nanti kita bisa membaca apakah protokol komunikasi antara central processor dengan UFS ini untuk protokol komunikasi datanya ini sudah terhubung apa belum. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dari log pada software UV-nya. Oke lur, langsung saja ya dibuka UV Android-nya. Jadi ini saya analisa untuk Asus ROG-nya dulu ya. Ini untuk Asus ROG. Ya, kita konekkan. Ya. Kelihatan ya, ini terbaca 9008 ya. Device-nya 9008, saya ulangi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di layar monitor. Ini sudah terbaca 9008 ya. Tentunya kita rubah dulu ke bagian brandnya, kemudian kita pilih Asus ROG 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan filenya ya. Nah, di sini kita cukup melakukan identifikasi. Nanti teman-teman bisa melihat log yang ada di tabel sebelah kiri ya. Ini kita langsung saja identifikasi. Bahkan kita juga bisa melakukan flashing tanpa harus melakukan pemasangan IC RAM-nya. Ini jadi sudah kebaca untuk cryptostate-nya, terbaca Enscript ya. Sudah terbaca Enscript. Di sini juga untuk hardware ID-nya ini juga sudah terlog ya. Ini terbaca Asus ya di sini ya. Teman-teman bisa melihat untuk OMID-nya ini sudah Asus. Jadi teman-teman ciri-ciri untuk central processor yang sudah terlog pada satu brand itu terbaca untuk OMID-nya ini di sini akan terbaca tulisan daripada si model dari brand. Misalnya ini Asus ROG 2. Di sini ketika kita lakukan identifikasi sini sudah terbaca Asus ya. Ini namanya sudah terkunci atau OMID-nya sudah terlog. Adapun SPL-nya ini masih SPL 0. Teman-teman kan patokannya itu SPL-nya sudah ke-update. SPL-nya 1, 2, 5 dan macam-macam. Jadi kalau sini brand OMID-nya misalnya ini sudah terbaca Asus, misalnya CPU-nya baru, kemudian dipasang ke Xiaomi, ketika kita lakukan identifikasi ya tidak mau terbaca karena sudah terkunci pada chipset yang dipakai di handphone Asus seperti itu. Kalau SPL ini pengaruhnya kan ketika kita nanti melakukan flashing, kalau SPL-nya ini masih 0, ini kita bisa melakukan flashing tanpa melakukan auto reset. Nah, kalau ini SPL-nya sudah 1, 2 ya. Kalau di brand Xiaomi tentunya nanti harus melakukan auto reset untuk proses flashingnya. Jadi ini kita bisa lakukan identifikasi tanpa IC RAM ya. Bahkan ini juga bisa kita lakukan flashing. Ini kita contohkan. Ini kita bisa contohkan. Kita skip di area LUN 0 ya biar tidak lama ya. Kita sebagai contoh saja di LUN 1, LUN 2 dan LUN 3 ya. 3 LUN saja. Jadi kemarin ada yang mengatakan UV Dead Project. Nah ini contohnya lur. Ini sakti kan. Jadi kalau teman-teman langsung lakukan full flashing ya nanti dipasang IC RAM-nya langsung hidup seperti itu. Tetapi belum semua brand support ya di seri-seri brand, tidak semua support. Tapi tujuannya itu memudahkan. Jadi ketika teman-teman sudah memasang pada central processor, jadi central processornya sudah dipasang, UFS-nya sudah dipasang, kemudian kita lakukan identifikasi, tentunya teman-teman nanti bisa menganalisa, oh ini pemasangan saya
protokol komunikasi datanya ini sudah oke, berarti tinggal dipasang RAM-nya. Kalau protokol komunikasi datanya sudah oke, tentunya dilakukan flashing juga pasti jalan, pasti masuk. Bisa difahami ya lur ya. Nah, ini saya contohkan di Asus ROG 2. Jadi melakukan identifikasi bahkan flashing tanpa IC RAM terpasang ya. Begitu juga nanti untuk ini di tangan saya ini ada handphone Poco ya, ini juga IC RAM-nya tidak terpasang lur, ini masih ini hanya contoh. Poinnya yang pengen saya sampaikan di sini bahwasanya kita itu dipermudah ketika kita sudah melakukan pemasangan sentral prosesor dan UFS. Kalau memang UFS-nya dilepas, itu tanpa melakukan pengukuran pada beberapa titik test point ataupun pada syarat kerja sentral prosesor, bisa gitu loh, dan tentunya lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Ini saya contohkan untuk Asus ini untuk Poco X3 Pro ya. Ini kita rubah ke Xiaomi, kemudian kita pilih untuk brand modelnya adalah Poco X3 Pro Vaio ya. Nah, contoh ini seperti ini. Ini kita colok. Ini sebentar saya tunjukkan dulu. Jadi tidak ada manipulasi lur, kontennya real ya. Nah seperti ini tanpa IC RAM. Ini sudah terbaca ya, sudah terbaca USB nya 9008. Kemudian kita lakukan identifikasi ini untuk memastikan apakah pemasangan sentral prosesor kita ini sudah terpasang dengan bagus, protokol komunikasi datanya antara sentral prosesor dan IC UFS nya sudah terbaca dengan bagus apa belum. Nah seperti ini. Ini walaupun ada lock merah-merah ini diabaikan saja, tidak masalah, karena ini tidak bisa membaca di bagian ROM-nya ya, perlunnya tidak bisa dibuka sama Firehose-nya. Nah, jadi poinnya teman-teman bisa menganalisa bahwasanya pemasangan sentral prosesornya ini sudah pas. Jadi tidak perlu dioprek. Misalnya nanti setelah dipasang RAM kemudian di flashing kok tetap tidak hidup ya, ini pemasangannya sudah oke, berarti harus dilakukan pengukuran, pengecekan pada syarat kerjanya. Nah, ini crypto state-nya juga sudah terbaca seperti ini ya. Nah, ini tanpa isi RAM lur. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman lebih dipermudah cara melakukan analisa menggunakan UV Android. Cuman bedanya kalau teman-teman menggunakan yang metode polosan seperti ini ya enggak bakalan kebaca. Misalnya kita ulangi ya, seperti ini. Nah di sini pasti sebentar, saya lepas dulu, saya ulangi dulu ya. Nah, tadi ada error soalnya. Nah, sebentar, saya ulangi. Ini kita tentukan, ini pakai bawaan standarnya ya, pakai bawaan standarnya. Dan kita identifikasi. Nah, tentunya tidak mau ya. Seperti ini. Jadi memang dibutuhkan ada sedikit memodifikasi pada Firehose ya. Jadi kalau ini saya ulang, saya ganti Firehose-nya. Seperti ini ya, ini tentunya kebaca ya. Ini bisa yang sudah saya uji, saya tes itu di SM8150, 8250, 8350. Itu untuk analisa
bahkan flashing di sebagian ya, belum semua, di sebagian handphone itu sudah bisa kita melakukan flashing tanpa pemasangan air siram, pemasangan air siram. Nah, jadi kalau nanti ada yang nanya Fairhouse-nya berbayar enggak Mas? Fairhouse-nya gratis untuk alumni. Jadi untuk alumni saya Fairhouse-nya gratis. Jadi teman-teman enak, dimudahkan. Ya tentunya menganalisa menggunakan software itu lebih mudah dibanding melakukan pengukuran. Jadi untuk Fairhouse-nya saat ini masih berbayar untuk yang bukan alumni saya, tapi kalau yang alumni saya ya saya kasih gratis, walaupun yang inbox trainer, yang inbox tukang ngisi pelatihan ya belum saya kasih ya. Jadi ini masih spesial punya Grio Android ya, seperti itu lur. Jadi teman-teman yang pengen punya Fairhouse-nya ya ikuti pelatihan Grio Android, atau teman-teman riset. Nanti teman-teman bisa riset ya, tentunya alat UV Android ini sangat luar biasa keren ya, tinggal kita bisa memaksimalkan apa tidak. Kalau kita terlalu manja dengan alat yang one click ya sudah, sedikit ada trouble ya sudah mumet. Oke lur, bisa dipahami ya. Ini tadi sedikit informasi dari saya, termasuk trik dan tips bahwasanya UV Android itu seperti janji saya kemarin, pengen membuatkan untuk teman-teman yang mungkin penasaran apa benar bisa melakukan identifikasi Qualcomm tanpa air siram, apa benar flashing tanpa air siram terpasang. Ya ternyata kan bener kan. Nah, jadi saya tidak hoax, saya tidak omong doang, tidak omon-omon ya lur ya. Oke lur, disimak terus video Grio Android, nanti akan kita bagikan tutorial tentang alat-alat service baik UV box ataupun alat yang lain. Selalu simak terus channel Grio Android. Tentunya terima kasih banyak atas supportnya teman-teman yang sudah selalu menyimak video-video Grio Android. Bila ada yang salah mohon dimaafkan ya, sedikit dari saya. Channelnya jangan di skip videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.